Selamat datang. Jumpa lagi dengan ACN. Alur cerita novel. Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silahkan subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu Super. Bab 4541-4550. Bab 4541, Pengendalian Penyu Darah. Wow! Tanpa basa-basi lagi, kabut darah menutup lingkaran itu dan mengepung Han San Qian dengan erat. Binatang raksasa di kedua sisi tiba-tiba terbentuk dan menyerang Han San Qian lagi. Apakah kamu benar-benar memperlakukanku seperti kesemek yang lembut? Han San Qian langsung mengaktifkan 5 elemen batu ilahi, dan sambil menyembuhkan dirinya sendiri, dia menggunakan energi hitam yang kejam untuk mengendalikan kapak pangu, menebas ke kanan, menyerang binatang raksasa di sebelah kanan terlebih dahulu. Kekuatan kapak pangu untuk memotong tidak terbatas. Tiba-tiba, sebelum binatang raksasa itu bisa menerkam Han San Qian, ia telah berubah menjadi potongan darah yang tak terhitung jumlahnya karena sapuan kapak pangu. Dengan backhandnya, Han San Qian kembali menebas lurus ke kiri. Dengan respon yang sangat cepat, monster di sebelah kiri tiba-tiba berubah menjadi darah. Bahkan saat menghadapi pengepungan berat, Han San Qian masih bisa menghadapinya dengan tenang tanpa rasa takut. Ini Han San Qian. Mendengus. Itu masih merupakan ejekan yang dingin dan menghina. Han San Qian menundukkan kepalanya dan melihat ke belakang, hanya untuk menyadari bahwa kabut darah yang dibentuk oleh tubuh penyu darah telah naik ke kakinya pada suatu saat. Tiba-tiba, kaki Han San Qian terasa seperti ribuan rayap yang merangkak dan menggigitnya dengan ganas. Batu ilahi 5 elemen, bantu aku. Dengan minuman ringan, batu ilahi 5 elemen bersinar terang, dan terus menyinari kaki Han San Qian untuk menopangnya. Han San Qian sendiri juga tidak menganggur, ia mengambil energi di tangannya dan langsung menopang perisai energi. Namun entah kenapa, kali ini perisai energi Han San Qian hampir sulit untuk ditahan, belum lagi menyelesaikan loop tertutup, mencoba membukanya saja sepertinya terhalang oleh tekanan yang sangat besar. Kabut darah inilah yang menyebabkan kerusakan. Han San Qian segera bereaksi. Sama seperti seseorang di dalam air yang mencoba meledakkan sesuatu, tekanan tak kasat mata dari air di sekitarnya sebenarnya sangat besar. Meski kabut darah sekarang bukan air, efeknya seharusnya sama. Betapa sulitnya. Han San Qian langsung mencabut perisai energinya. Jika Anda tidak membiarkan saya bertahan, oke, maka saya akan menyerang. Datang. Begitu dia berteriak dengan marah, tubuh Han San Qian menjadi tenang seketika, dan dia seperti Buddha yang tenang berdiri di dalam air. Namun detik berikutnya, semua kabut darah di sekitar Han San Qian sedikit bergetar, hampir terlihat dengan mata telanjang. Han San Qian sedang mengumpulkan kekuatan. 1 detik, 2 detik, 3 detik, 5 detik, 7 detik, 9 detik. Tiba-tiba, Han San Qian tiba-tiba membuka matanya. Ledakan. Aura yang sangat kuat menyebar langsung dari tubuh Han San Qian. Ini seperti gelombang besar yang menyebar, dan itu seperti ledakan senjata nuklir. Aura hitam tiba-tiba meledak. Semua kabut darah langsung ditutupi oleh energi hitam yang sangat kuat. Pada saat itu, langit yang semula berwarna merah tua tiba-tiba berubah menjadi hitam karena Han San Qian sangat mendominasi. Datang. Han San Qian menyapu sekeliling dengan ganas, dan segala sesuatu di sekitarnya ditutupi oleh energi hitam, seolah-olah dia adalah satu-satunya penguasa dunia ini. Kapten kedua, seperti Scar, dikejutkan oleh energi tersebut dan menabrak dinding dan jatuh. Ada seteguk darah di bibirnya, tapi dia tidak peduli sama sekali, matanya tertuju pada Han San Qian yang berdiri di udara. Dia sangat terkejut dengan penampilan Han San Qian. Sedemikian rupa sehingga dia lupa memikirkan hal lain untuk sementara waktu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang begitu ganas, menutupi seluruh ruang besar di bawah kekuasaannya. Ini juga pertama kalinya dia melihat seseorang yang bisa bertarung langsung melawan Blood Turtle. Lagi pula, sepengetahuannya, mustahil untuk bertemu dengan penyu darah, dan bahkan jika dia bisa bertemu dengannya, hasil dari menghadapinya adalah kegagalan, itu adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Bisa. Sangat kuat, kapten kedua tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk.
Scar, yang selalu mengkritik kapten kedua dan sangat tidak puas dengan kapten kedua dan gengnya, jarang bertingkah seperti sebelumnya, malah dia hanya bisa mengangguk jika ada konsep kekuatan di dunia ini. Kalau begitu, pemimpinku tidak tahu seberapa kuat dia. Kapten kedua mengangguk, pasti begitu. Ini adalah pertama kalinya mereka berdua begitu serasi, dan ini juga pertama kalinya mereka memandang Han Sanqian di lapangan dengan mata terbuka lebar. Su Yingxia juga dapat dengan jelas merasakan bahwa suasana berdarah di tempat kejadian hampir menghilang. Sebaliknya, energi kebenaran dan kejahatan dan kebenaran Han Sanqian perlahan meningkat dan menekannya. Ini menunjukkan bahwa Han Sanqian telah memenangkan pertarungan ini. Su Yingxia tersenyum ketika memikirkan hal ini, tetapi mata pembunuh Han Sanqian di udara tiba-tiba menyusut. Bab 4542, Aura Pembunuh. Meski situasinya nampaknya sudah sangat stabil, namun kenyataannya belum tentu demikian. Han Sanqian selalu merasa ada yang tidak beres, namun untuk beberapa saat dia tidak bisa menjelaskannya sama sekali. Namun tak lama kemudian, jawabannya muncul. Di bawah energi hitam Han Sanqian, energi berdarah yang tersembunyi di bawahnya, yang tampaknya telah hancur, sebenarnya mundur dengan kecepatan yang sangat cepat. Han Sanqian segera menyadari ada yang tidak beres, tapi dia tidak berdaya dalam situasi ini. Detik berikutnya, semua aura merah darah menyusut dari bawah energi hitam dan mengembun lagi di tepi terluar energi hitam. Dari kejauhan, Han Sanqian melihat benda berwarna merah darah sedang hamil. Sebenarnya tidak sesederhana itu. Han Sanqian tahu bahwa kura-kura darah yang begitu besar dan ganas tidak akan pernah bisa dibunuh olehnya dengan mudah. Itu dia. Su Yingxia membuka mulutnya dan mengeluarkan suara sedikit terkejut. Detik berikutnya, benda berwarna darah itu tiba-tiba berubah menjadi cahaya merah, dan kegelapan yang tampaknya tak terbatas diterangi oleh cahaya ini sejenak. Pada saat yang sama seperti energi hitam yang awalnya menutupi energi darah, kini energi darah juga bekerja secara terbalik dan menutupinya dalam arah yang berlawanan. Ruang yang semula diselimuti kegelapan sekali lagi diwarnai merah darah. Dan Han Sanqian, yang berada di tengah, menjadi titik besar yang dikelilingi oleh semua lampu merah. Bang bang bang. Di sekitar tubuh Han Sanqian, energi darah dan energi hitam Han Sanqian memicu ledakan terakhir. Untuk sesaat, itu meledak dengan liar. Han Sanqian mengatupkan giginya dan menahan rasa sakit yang parah untuk sementara waktu. Ledakan. Kedua gas tersebut meledak seluruhnya. Gelombang udara super kuat menyebar langsung ke angkasa. Su Yingxia menderita kekalahan terakhir kali ini ketika dia melihat kedua belah pihak kembali bersemangat, dia buru-buru mengangkat perisai energi sebagai pertahanan untuk melindungi mereka bertiga dari bencana yang tidak terpikirkan. Namun meski begitu, gelombang udara super kuat masih menembus penghalang secara langsung, menghempaskan kelompok tiga orang itu ke dinding lagi dan berhenti. Kali ini, musuh Scar dan kapten kedua tidak bisa lagi berkomunikasi ramah dengan segera. Tingkat budidaya mereka yang rendah menyebabkan dampak yang mereka terima meningkat hampir secara eksponensial. Wajar saja luka yang dideritanya pun meroket, keduanya hanya muntah darah, tak sempat memikirkan dan saling mengincar lagi. Sudut mulut Su Yingxia juga berlumuran darah. Meski sekuat dirinya, dia tetap tidak mampu bertahan dalam perang ini. Itu sulit, dan dampak yang ditimbulkan antara kedua belah pihak terasa sangat menyedihkan. Dan apa yang dialami semua orang di lapangan, satu tangan dan satu binatang, secara alami tidak dapat dibayangkan oleh orang lain. Dengan ledakan tersebut, sosok satu orang dan satu binatang tersebar seluruhnya. Han Sanqian tetaplah Han Sanqian yang sama, dan penyu darah tetaplah penyu darah yang sama, seolah-olah tidak terjadi apa-apa sekarang. Satu-satunya perbedaan adalah Han Sanqian terluka dan kehilangan pekerjaannya. Melihat penyu darah dengan dingin, Han Sanqian tahu bahwa dia telah sepenuhnya bertemu lawannya kali ini. Gelombang serangan berturut-turutnya seharusnya pasti berhasil, tapi sayangnya, semua serangan ini dapat dengan mudah diselesaikan oleh penyu darah. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pria di depannya sangatlah tinggi. Melihat konfrontasi antara kedua belah pihak terhenti, Su Yingxia tiba-tiba terbangun. Dia segera melihat ke arah kapten kedua, berharap dia bisa memberikan bantuan.
Bagaimanapun, urat naga selalu menjadi milik mereka, dan saya harap dia dapat memberikan beberapa informasi berguna. Kapten kedua juga dengan cepat bangkit dari tanah. Yin Qi pembuluh darah naga sangat berat. Meskipun Yang Qi adalah atribut pengekangan, Anda tidak boleh menggunakan Yang Qi untuk menyerang. Scar, yang sudah sekarat, tiba-tiba menjadi energi ketika mendengar kata-kata ini, berhenti bicara omong kosong. Apakah kamu ingin membunuh pemimpinku? Jika kamu tidak menggunakan Yang Qi, bagaimana dengan Yin Qi? Orang itu adalah makhluk yang sangat jahat. Dia menggunakan Yin Qi. Bisakah kamu mengalahkannya dalam kemarahan? Yang paling penting adalah benda ini sangat jahat. Jika pemimpin saya menggunakan energi aslinya, apa yang akan terjadi jika tidak berhasil? Ya, Han Sanqian mengkhawatirkan hal ini. Dari akal sehat, jika lawannya sangat jahat, dia secara alami harus menggunakan Yang Qi yang murni dan mendominasi untuk menyerang. Saat menggunakan Yin Qi untuk mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan hasil 2 kali lipat, kekhawatiran terbesar adalah Yin Qi miliknya tidak hanya tidak akan melakukannya. Bisa membantunya, tapi juga akan digunakan dalam penyamaran. Itu membantu musuh. Kapten kedua sangat cemas, Yang Qi hanya akan keluar dari tempatnya di sini dan hanya akan ditahan oleh Yin Qi. Bahkan jika Anda kuat, bisakah Anda lebih kuat dari Yin Qi di sini? Itu adalah kunci untuk mendukung kelangsungan hidup semua orang. Mendengar ini, Han Sanqian tiba-tiba mengerutkan kening. Bab 4543 ini masuk akal. Apa artinya? Sebenarnya, ini sangat sederhana. Yin Qi yang tersimpan di pembuluh darah naga sangatlah besar. Ini sangat besar sehingga tidak dapat ditandingi oleh kemampuan individu manapun. Jika selalu menduduki pasar, ia juga mengambil inisiatif. Sebaliknya Han Sanqian menyerangnya dengan energi Yang, dan justru menyerang Han Sanqian dengan energi Yin. Oleh karena itu, sepertinya Han Sanqian menggunakan kekuatan yang ditargetkan, namun nyatanya efeknya mungkin tidak seperti yang dia bayangkan. Karena kekuatannya sebenarnya sudah lama ditekan oleh orang lain. Pertarungan antara air dan api sebenarnya memiliki makna tersendiri. Ada aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku, tetapi mereka sangat bertentangan satu sama lain. Han Sanqian jelas terkejut, terima kasih telah mengingatkan saya. Bahkan Han Sanqian mengabaikan makna yang lebih dalam di balik ini dan hampir menemui jalan buntu. Su Yingxia juga tiba-tiba mengerti setelah bertukar pikiran singkat. 3000, untuk menghadapinya, kamu harus menggunakan kekuatan Yin, kata Su Yingxia. Kekuatan Yin dapat digunakan tanpa batasan apapun di lingkungan saat ini, dan dapat memaksimalkan serangan seseorang. Meskipun ada kemungkinan kekuatan miliknya akan diserap oleh lawan, pada saat ini adalah yang paling masuk akal. Serangan itu dipilih. Namun, Han Sanqian memiliki pemahaman yang lebih dalam. Dia mengangguk dan langsung mengambil kembali semua energi Yang, dan energi hitamnya berubah menjadi energi Yin yang paling murni. Faktanya, dilihat dari situasi saat ini, Yin Qi Han Sanqian bahkan lebih besar. Hal ini terutama terjadi setelah tubuhnya diserang oleh monster itu. Energi yang sebagian besar ditransfer oleh Han Sanqian melalui konversi Yin dan Yang, dan dilengkapi dengan kekuatan kekacauan, yang akhirnya membentuk ukuran saat ini. Proses ini sangat merepotkan dan melelahkan. Tapi Han Sanqian mau tidak mau melakukannya. Oleh karena itu, jika ingin menggunakan kekuatan Yin untuk menghadapi penyu darah ini, Han Sanqian tidak sabar untuk melakukannya. Memikirkan hal ini, Han Sanqian langsung menggerakkan tangannya, dan kekuatan yang sangat kuat langsung terkondensasi di tubuh Han Sanqian. Mendengus. Benar saja, monster itu langsung menyeringai menghina. Itu benar, bagi monster, ini adalah tempat jahat di mana kekuatan aneh yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Han Sanqian ingin mengandalkan kekuatan ini untuk mengalahkan dirinya sendiri di sini. Bukankah ini tipikal Guan Gong yang memamerkan pedangnya di depannya? Dia adalah penguasa mutlak di sini, jadi Han Sanqian hanya mencari kematian dengan mempermainkannya di sini. Han Sanqian tidak memiliki ekspresi yang tidak perlu, baginya, semua ini sepenuhnya sesuai dengan ekspektasi pribadinya. Namun, Han Sanqian tidak putus asa sama sekali. Meskipun dia tahu betul bahwa dia tidak bisa lebih kuat dari Yin Qi dari pembuluh darah naga, tapi
Ini tidak berarti bahwa Anda tidak memiliki peluang untuk menang. Setidaknya, di mata Han San Qian, dia punya peluang untuk menang. Ayo! Han San Qian berteriak dengan galak, hari ini, mari kita lihat siapa yang lebih kuat, kamu atau aku. Pertempuran di antara kita baru saja dimulai. Setelah mengatakan ini, Han San Qian tidak mengucapkan omong kosong yang tidak perlu dan berangkat lagi dengan Yin Qi yang lebih kuat. Penyu darah tidak tahu apakah itu diprovokasi atau terinspirasi oleh Han San Qian untuk bertarung, kali ini dia tidak mengatakan omong kosong dan mempercepat serangannya. Konfrontasi kedua antara kedua belah pihak akan dimulai lagi. Pada saat ini, bayangan hitam telah memimpin pasukannya untuk segera kembali ke kota naga bawah tanah dari celah tersebut. Ketika dia melihat rumah-rumah yang terbakar di mana-mana di kota dan debu hitam menutupi barang-barang orang lain, dia langsung mengerti bahwa tebakannya memang benar. Kolom kedua hampir seluruhnya dimusnahkan oleh Han San Qian. Semuanya, beri aku jalan cepat. Bunuh urat naganya segera. Wajah bayangan hitam itu sangat dingin. Dengan lambaian tangannya, pemimpin itu bergegas menuju pembuluh darah naga. Pembuluh darah naga adalah kehidupan mereka semua, tidak ada yang bisa terlibat. Bab 4544 Pasukan datang. Ledakan. Di pembuluh darah naga, dua kekuatan yang sangat yin saling berhadapan lagi dalam sekejap. Tidak ada gerakan eksplosif yang berlebihan sebelumnya, energi keduanya seperti dua kabel yang terjalin, dan penampilannya tampak tenang dan tenang. Namun nyatanya, pergulatan batin keduanya sudah memasuki konfrontasi yang hiruk-pikuk dan sengit. Mereka adalah dua energi yang sangat kuat, keduanya berusaha menekan satu sama lain dengan gila-gilaan. Penyu darah memiliki urat naga sebagai pendukungnya, dan secara alami memiliki kekayaan keluarga yang besar, jadi dia tidak takut akan perkelahian apapun. Han San Qian tidak menyerah sama sekali. Ada banyak berkah dari kekuatan nyata di tubuhnya, dan dia juga memiliki darah naga iblis di tubuhnya. Ini saja jauh melebihi orang biasa. Terlebih lagi, ada lebih dari itu pada pria ini. Ada juga monster lava di bagian dalam dirinya. Dengan kemampuan orang itu, tubuh energi Yin Han San Qian juga sangat besar. Oleh karena itu, ketika kedua belah pihak saling berhadapan, bisa dikatakan itu adalah pertarungan sesungguhnya antara naga dan harimau. Isi saja lapisannya. Su Yingxia sangat gugup hingga keringat dingin mengucur di telapak tangannya, dan dia tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun karena takut mempengaruhi Han San Qian. Lambat laun, seiring berjalannya waktu, pertarungan keduanya mulai memanas. Terlihat jelas bahwa wajah Han San Qian dipenuhi keringat dingin saat ini, dan konsumsi yang besar membuatnya sangat lemah. Walaupun penyu darah di seberang tidak begitu serius, namun hal ini jelas disebabkan oleh konsumsi yang berlebihan selama proses penarikan sehingga tubuh mulai muncul dan menghilang sedikit. Tampaknya tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk sementara waktu. Dan hampir pada saat ini, kapten kedua tiba-tiba melihat ke sekeliling dinding batu dengan rasa ngeri. Ups, yang lebih tua ada di sini bersama orang-orangnya. Untuk kapten kedua, jika dia memberitahu para tetua bahwa dia mengkhianati mereka, akhir hidupnya hampir bisa dibayangkan. Kematian tidak bisa dihindari. Memikirkan hal ini, tubuh ketakutan kapten kedua sedikit gemetar. Su Yingxia dan Daoskar merasa sangat gugup. Tapi saat ini, Han San Qian sedang bertarung dengan gugup di sana, dan tak satu pun dari mereka berani mengucapkan sepatah kata pun. Saat ini, tidak ada yang bisa dilakukan selain menunggu. 1 detik berlalu. 2 detik berlalu. Bahkan belum setengah menit berlalu. Pertarungan antara satu manusia dan satu binatang masih berlangsung, tidak ada yang menyerah sama sekali, dan tidak ada yang mendapat keuntungan sedikit pun. Membunuh. Tapi waktu tidak akan menunggu siapapun. Saat bayangan hitam memimpin orang untuk membunuh, seluruh situasi mencapai kondisi paling runtuh. Setidaknya, hal ini terjadi pada orang-orang dari pihak Han San Qian. Sialan, kamu bajingan benar-benar mengkhianati kami. Begitu bayangan hitam masuk, dia melihat kapten kedua dan langsung menuduhnya dengan marah. Hai Jin, kamu pengkhianat, yang lebih tua selalu mempercayaimu dengan sia-sia, dan secara khusus memintamu untuk memimpin kolom kedua. Aku tidak menyangka kamu akan mengkhianati kepercayaanmu dan membalas kebaikan dengan kebencian. Ya,
Tidak apa-apa jika tentara biasa mengkhianatimu, tapi sialan, semua prajurit tewas dalam pertempuran, tapi kamu, pemimpinnya, menjadi pengkhianat. Hai Jin, kamu benar-benar mengecewakan kami. Sebagai ketua tim, kamu harus memimpin dengan memberi contoh, tapi apa yang kamu lakukan? Hai Jin, apakah kamu laki-laki? Semua orang juga berteriak dengan marah dan jijik kepada kapten kedua. Kapten kedua juga merasa sedih, dia awalnya diminta untuk memimpin tim sendirian untuk masuk lebih dalam dan menghadapi musuh yang kuat, tetapi Han San Qian, bos besar, diam-diam memikat Chen Chang ke sisinya. Dia melawan dengan putus asa, tapi tidak sabar menunggu dukungan apapun, apa yang bisa dia lakukan. Bukannya dia tidak melawan dengan putus asa, tapi bagaimana dengan rekan satu tim babi ini? Elder, meskipun bawahan ini tampaknya tidak terluka sekarang, saya hanya bisa mengatakan bahwa saya berjuang keras sampai tangan saya dipotong. Saya setia kepada Anda. Namun, situasi tentara kita sudah berakhir. Kita pada dasarnya terbunuh dan bahkan tidak menunggu bala bantuan. Saya tidak punya pilihan. Jika kamu masih ingin menyalahkanku, aku tidak bisa berkata apa-apa. Tapi aku selalu ingin mengatakan satu hal lagi. Jika kamu masih seperti sekarang dan mengabaikan sepenuhnya bawahan yang setia padamu, suatu saat nanti, akan ada banyak sekali orang sepertiku yang akan terus mengkhianatimu. Jangan biarkan prajurit yang mengikutimu merasa kedinginan. Dihadapkan pada tuduhan dari kapten kedua, He Ying terdiam beberapa saat. Mungkinkah dia tidak ingin menyelamatkan pasukannya? Ya, saya bersedia. Tapi saat itu, saya mendengarkan fitnah itu dan berpikir, mengapa? Dia sangat tertekan, dan pada saat ini. Bab 4545, semuanya tergantung padamu. Hai Jin, berhentilah membuat alasan atas pengkhianatanmu. Faktanya adalah kamu berkhianat, dan pengkhianat tidak punya alasan atau alasan. Bagus. Beberapa bawahan melangkah maju tepat waktu untuk menyelamatkan bayangan hitam itu. Tapi sejujurnya, Hai Jin, meskipun kamu ingin berkhianat, kamu harus lebih pintar dan mencari pendukung yang baik. Setidaknya kamu bisa hidup nyaman tanpa dicap sebagai pengkhianat. Dan siapa yang kamu pilih? Pada akhirnya di jalan, kamu benar-benar gila. Ya, kamu memilih Han San Qian sebagai pendukung barumu. Apakah kamu benar-benar berpikir dia tidak terkalahkan? Sekarang, dia hanyalah orang yang sekarat. Kamu benar-benar telah menjalani sebagian besar hidupmu, tetapi kamu kehilangan semua kepolosanmu di saat-saat terakhir. Tidak ada jaminan untuk festival yang terlambat. Mereka sepertinya berusaha membujuk kapten kedua, namun nyatanya, kapten kedua mendengar sindiran mereka dengan jelas dan jelas. Tapi kapten kedua Hai Jin benar-benar tidak punya cara untuk membantah. Karena apa yang mereka katakan memang masuk akal. Saat ini, Han San Qian terjebak dalam lautan darah. Ia memang seperti Buddha tanah liat yang menyeberangi sungai, tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Belum lagi mengharapkan dia membawamu terbang di masa depan, jika kamu ingin dia membawamu ke luar kota, aku khawatir itu sudah menjadi harapan yang boros. Memikirkan hal ini, kapten kedua hanya bisa menghela nafas, penuh ketidakberdayaan. Hei, aku tidak menyadarinya sebelumnya, tapi sekarang saat aku melihat Han San Qian, aku menyadari bahwa monster yang dipancing Han San Qian dari lautan darah sebenarnya adalah penyu darah. Ini dia, meskipun aku musuh, aku masih dan harus mengatakan sesuatu kepada Han San Qian saat ini, dia sangat hebat. Dia memang bukan orang biasa, bahkan monster yang dia keluarkan pun luar biasa. Penyu darah, penyu sialan ini adalah yang terbaik di antara yang terbaik. Belum lagi sulit bagi kita yang membobol formasi untuk bertemu. Bahkan sesepuh, salah satu peserta formasi, kecil kemungkinannya bisa menghasilkan seperti itu. Kualitas terbaik, bar. Benarkah? Sebagai kombinasi dari 72 monster, penyu darah seperti beberapa makhluk di dunia ini yang melompat keluar dari 3 alam dan tidak termasuk dalam 5 elemen. Ini adalah keberadaan yang sangat istimewa. Ini Han San Qian, aku benar-benar tidak tahu apakah dia beruntung. Baik atau buruk, tidak terduga menghadapi hal aneh seperti itu. Ya, ini juga bisa menunjukkan dari sisi bahwa Han San Qian memang mampu. Kalau tidak, hanya karena keberuntungan, Sui Hai tidak akan bisa langsung menandingi orang aneh seperti itu dengannya.
Black Shadow juga setuju dengan ini. Penyu darah memang merupakan keberadaan yang sangat istimewa. Menurut berbagai teori, mustahil orang normal bisa menjumpainya. Ini seperti membeli bola dua warna di bumi, bahkan lebih sulit lagi. Bagaimanapun, setidaknya ada peluang teoritis untuk memenangkan hadiah pertama di antara bola dua warna di bumi. Teduh atau tidak, ada teorinya. Tapi Han Sanqian adalah orang yang nyata, dan mustahil untuk eksis sebagai teori. Tapi dia kebetulan bertemu dengannya. Tentu saja itu juga terkait dengan kekuatannya sendiri. Bloodsi akan melakukan identifikasi dasar berdasarkan setiap orang yang menerobos, dan mengirimkan monster yang sesuai setelah identifikasi. Tujuan ini, pertama, untuk pertahanan yang efektif, dan kedua, untuk menghemat sumber daya Dragon Vein secara maksimal. Lagi pula, jika pencuri acak datang dan monster kategori A keluar dari lautan darah ini, bukankah ini tipikal pembunuhan yang berlebihan? Oleh karena itu, lautan darah juga memiliki fungsi pengenalan tertentu. Hanya ketika Han Sanqian cukup kuat barulah laut darah mengirimkan sesuatu yang cukup kuat untuk menghadapinya. Lautan darah secara langsung mengirimkan monster setingkat penyu darah, yang sampai batas tertentu juga dapat menunjukkan bahwa ia merasakan ancaman yang sangat besar, sehingga mengirimkan monster yang secara teoritis seharusnya tidak menghadapinya. Memikirkan hal ini, tetua itu menghela nafas dan melihat ke arah Han Sanqian dan Blood Turtle, yang masih bersaing satu sama lain di lapangan. Tetua, bisakah kami mendukungmu? Siapapun yang memasuki laut darah akan memicu pertahanan otomatis laut darah. Hal yang sama akan terjadi jika kita masuk. Saat itu, jika monster terlalu banyak, itu hanya akan menambah kekacauan. Bawahan itu mengangguk, yang lebih tua benar. Jika Han Sanqian mundur dari lautan darah lagi, kita akan masuk dalam rencananya untuk memancing harimau menjauh dari gunung lagi. Benar, mari kita saksikan pertarungan harimau dan bereskan kekacauannya. Beri aku perintah untuk menutup semua pintu keluar agar seekor lalat pun tidak bisa terbang keluar. Bukankah Hai Jin mengkhianati kita? Lalu biarkan dia melihat apa yang dia lakukan. Telah dilakukan. Sungguh pilihan pemilik baru yang aneh dan buruk. Mari kita lihat baik-baik betapa hebatnya drama yang dipilih Hai Jin untuk kita. Bab 4546 Pertarungan Harimau. Ketika bawahan mendengar ini, mereka tidak bisa menahan cibiran. Ini memang cara terbaik menghadapi pengkhianatan Hai Jin. Tampar wajah seseorang dengan fakta, dan efeknya akan lebih cepat dari apapun yang Anda katakan. Bawahanku mengerti. Haha. Jika kita tahu bahwa apa yang ditemui Han Sanqian di lautan darah adalah penyu darah, kita bahkan tidak perlu terburu-buru ke sini. Tetua itu mengangguk. Mereka benar-benar ingin bergegas dengan 4 kaki tadi, karena mereka takut sesuatu yang besar akan terjadi pada Dragon Vein. Tapi sekarang sudah bagus, Han Sanqian langsung mengeluarkan penyu darah tersebut. Tidak hanya mereka tidak merasa gugup atau panik sama sekali, mereka bahkan ingin tertawa sedikit. Mereka tidak terburu-buru dan hanya bisa menunggu dengan tenang. Di bawah penyu darah, Han Sanqian hanyalah seekor ayam yang menunggu untuk disembelih, jadi mereka bisa yakin. Nikmati saja pertunjukannya dengan tenang. Itu bisa dianggap sebagai hadiah dari lautan darah untuk kita, sehingga kita akhirnya bisa menyaksikan betapa supernya hal itu, kata Black Shadow sambil tersenyum. Para bawahan saling mengangguk dengan senyuman di wajah mereka. Bisa melihat kekuatan Blood Turtle dari jarak sedekat itu memang merupakan sebuah peluang besar. Banyak orang mungkin tidak pernah melihat penyu darah seumur hidupnya, apalagi memamerkan bakatnya. Ya, semua orang menjawab serempak. Setelah itu, para pria berbaju hitam menutup semua pintu masuk dan tidak terburu-buru menangkap Su Yingxia dan yang lainnya. Sebaliknya, mereka berdiri di samping dan diam-diam menyaksikan pertarungan antara manusia dan hewan. Ledakan. Hampir saat ini, saya tidak tahu apakah Han Sanqian terpengaruh, atau apakah duel di antara mereka menentukan pemenangnya. Dengan suara yang teredam, terlihat jelas bahwa ki berwarna merah darah di tubuh penyu darah tiba-tiba melonjak. Detik berikutnya, Han Sanqian langsung dihempaskan oleh Qi Jin, dan tubuhnya tiba-tiba mundur. Wow! Hampir ketika Han Sanqian hendak mundur langsung ke tepi lautan darah, dia dengan enggan menghentikan mobilnya,
tetapi semua orang juga tahu bahwa Han Sanqian hanya sedikit dekat, yang berarti dia pasti akan kalah. Siapapun yang memasuki lautan darah dan dikalahkan oleh monster di lautan darah akan menerima hukuman tambahan dari lautan darah. Menurut aturan Blood Sea, Anda bisa masuk atau keluar, tetapi Anda tidak akan pernah keluar dalam proses kegagalan. Sayangnya Han Sanqian hanya tertinggal sedikit. Han Sanqian, bagaimana? Pernahkah kamu menyadari kekuatan penyu darah? Ada jalan ke surga jika kamu tidak mengambilnya, dan tidak ada pintu ke neraka kecuali kamu mendobraknya. Bagaimana negeri Vena Naga bisa diidam-idamkan oleh orang sepertimu? Berhentilah berjuang. Yang menantimu adalah kematian. Bayangan hitam itu mengejek dengan dingin, wajahnya penuh kebanggaan. Han Sanqian balas menatap orang ini dengan dingin, dan detik berikutnya, dia mengumpulkan kembali kekuatannya dan menyerang ke depan lagi. Melihat Han Sanqian bergegas ke arahnya tanpa mengetahui apakah harus hidup atau mati, penyu darah menjadi sangat marah dalam sekejap. Mengaum. Ia meraung dengan marah, mempercepat dan bergegas menuju Han Sanqian lagi. Tubuh besar itu membawa kekuatan yang menakutkan, seperti iblis gila yang turun dari langit, membunuh Han Sanqian. Di depan 3.000 kapak pangu milik Han, seluruh tubuhnya juga sangat kuat. Jika kamu ingin membunuhku, aku akan bermain denganmu sampai kamu selesai. Ledakan. Keduanya bertemu lagi. Ledakan. Tapi kali ini, pihak lain sepertinya tidak memberi Han Sanqian kesempatan untuk melawan. Tekanan udara yang super kuat membuat tubuh Han Sanqian menggila, menekan hingga ke bawah. Penyu darah, bagus sekali. Brengsek, ayolah, persetan saja si idiot Han Sanqian ini ke lautan darah. Lautan darah itu sendiri adalah batasan yin. Jika Han Sanqian pergi ke sana, haha, orang itu akan langsung dikelilingi oleh kekuatan yin dan kejahatan, dan kemudian dia akan dilebur hidup-hidup. Blood Turtle, tangkap dia. Ada ledakan sorak-sorai dan sorak-sorai di pantai, seolah-olah semua orang ingin langsung ke tempat dan mengalahkan Han Sanqian. Han Sanqian tidak punya waktu untuk mempedulikan mereka, dia tampak malu dan jatuh tersungkur. Bukannya dia tidak mencoba menggunakan kekerasan, tapi hasil setelah menggunakan kekerasan beberapa kali kurang memuaskan, kekuatan orang itu terlalu mendominasi. Han Sanqian seperti obor kecil yang berkeliaran di laut di depannya. Itu hanya sebuah pukulan. Lambat laun, Han Sanqian semakin mendekat ke lautan darah, hingga sesaat kemudian, telapak kaki Han Sanqian menyentuh permukaan lautan darah. Hampir pada saat terjadi kontak, Han Sanqian merasa seolah-olah ada jarum besar yang ditusukkan ke dalam dirinya, dan energinya ditarik keluar dengan gila-gilaan. Bab 4547 Bisakah kita kembali kali ini? Perasaan ini. Han Sanqian sangat putus asa, dan kehilangan energi yang gila-gilaan membuatnya merasa seolah-olah dia telah kehabisan energi. Ketidakberdayaan, rasa sakit, dan bahkan kematian semuanya menghampirinya dalam sekejap. Han Sanqian merasa sangat mengantuk, kelopak matanya tiba-tiba menjadi sangat berat, dia ingin tidur dengan mata tertutup. Namun detik berikutnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak tidur sama sekali, dia masih ingin bertarung. Masih harus berjuang habis-habisan. Memikirkan hal ini, Han Sanqian tiba-tiba membuka matanya, tetapi ketika dia ingin meledakkan kekuatan bertarungnya, darah telah membanjiri kakinya dan membanjiri tubuh bagian atasnya. Di atas kepala mereka, serangan Blood Turtle terus berlanjut, tidak menunjukkan niat untuk berhenti. Itu sudah terlambat. Han Sanqian sedikit putus asa, ia mencoba berjuang beberapa kali, namun perjuangannya saat ini tampak seperti lelucon setelah mengambil kesempatan terbaik. Ia terjatuh begitu saja semakin cepat, hingga akhirnya darah itu benar-benar merendam tubuhnya. Penyu darah masih belum berniat berhenti, ia terus menekan ke lautan darah melawan Huan Han Sanqian. 1 meter, 2 meter, hingga akhirnya tubuhnya sendiri pun tenggelam seluruhnya di lautan darah. Lautan darah kembali tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa sebelumnya. 3.000. Melihat Han Sanqian tenggelam langsung ke lautan darah, Su Yingxia menangis cemas. Belum lagi lautan darah, meski hanya air biasa, jika seseorang tenggelam di dalamnya, nyawanya hampir berada dalam bahaya yang ekstrim. Terlebih lagi, ada monster besar yang menekan kepala Han Sanqian. Hahaha.
Berbeda dari kekhawatiran Su Yingxia, bayangan hitam di sana sangat bahagia saat ini. Mereka tertawa keras, mata mereka penuh kegilaan. Bagi mereka, pelecehan yang telah lama mereka nantikan akhirnya muncul, dan itu terjadi pada Han San Qian. Tidak ada hal di dunia ini yang terasa lebih menarik daripada ini. Memasuki lautan darah, kekuatan Han San Qian melemah secara gila-gilaan, tetapi kekuatan penyu darah mulai meningkat tanpa batas. Haha, Han San Qian bukanlah tandingan penyu darah di luar lautan darah, apalagi di dalam lautan darah. Saingannya, ya, kami yang kalah. Kekuatan kami tidak seimbang, dan sekarang kami harus menghadapi pasang surut seperti ini. Hei, sejujurnya, saya merasa sedih dan kasihan pada Han San Qian. Ya, Han San Qian sudah benar-benar mati sekarang, aku bilang begitu. Sekelompok orang sedang berbicara satu sama lain, dan terlihat jelas bahwa di mata mereka, Han San Qian sudah mati. Kemarilah, bayangan itu tersenyum lembut, lalu melambaikan tangannya sedikit. Beberapa bawahan segera menyusul. Dia memandang kapten kedua, Hai Jin, apalagi yang ingin kamu katakan sekarang? Bawahan ini tidak bisa berkata apa-apa, kapten kedua menundukkan kepalanya. Pemenang dan pecundang, karena dia memilih Han San Qian dan Han San kalah, tentu saja dia tidak bisa berkata apa-apa. Saya hanya berharap orang yang lebih tua dapat memberikan Hai Jin kematian yang bahagia berdasarkan pencapaiannya di masa lalu. Beberapa bawahannya ingin menangkap orang di tempat, tetapi sesepuh itu melambaikan tangannya, menandakan bahwa mereka tidak perlu khawatir. Hai Jin, bukankah kamu harus berlutut dan mengatakan kamu salah? Bahkan jika kamu mengkhianatiku, kamu harus memilih tempat yang lebih baik daripada Han San Qian. Setelah tetua selesai berbicara, dia melihat ke kapten kedua, aku ini disitulah aku sangat kecewa padamu, tahukah kamu? Kapten kedua masih menundukkan kepalanya, tetua, saya katakan, situasinya terpaksa, bawahan tidak punya pilihan. Sekarang, karena bawahanku memilih Han San Qian dan dia sudah kalah, tidak ada penyesalan. Tetua itu mengangguk, dia mengerti. Ini adalah satu-satunya kalimat jantan yang dia dengar dari kapten kedua. Oke, hanya dengan kata-katamu, Hai Jin, aku bisa memberimu kematian yang bahagia. Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah Su Yingxia. Bab 4548 dua kucing atau dua tikus. Su Yingxia, bagaimana denganmu? Black Shadow mencibir. Su Yingxia mengerutkan kening, menoleh ke belakang dengan dingin, dan tidak berkata apa-apa. Sejujurnya, jika kamu adalah musuhku, hampir hanya ada satu tujuan, yaitu kematian. Namun, karena kamu sangat cantik, aku akan memberimu sesuatu yang istimewa. Jadilah budak perempuanku dengan patuh. Aku akan memberimu kemuliaan dan kekayaan, dan aku akan mengampuni nyawamu. Bagaimana dengan itu? Ketika bawahan mendengar ini, mereka bereaksi lebih keras daripada Su Yingxia. Su Yingxia, para tetua kita sudah menyerah seperti ini. Jika Anda pintar, segera setujui. Benar, aku akan menjualmu lebih banyak saat aku sampai di sini. Selama orang tua kami nyaman melayanimu, kamu, seorang wanita, akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Mengerti? Su Yingxia, kamu benar-benar beruntung. Sekelompok orang berbicara dengan bebas, dan dengan kesempatan yang begitu besar, mereka tentu tidak ingin melewatkan sanjungan yang bagus. Su Yingxia berkata dengan dingin dan meremehkan, apakah kamu sudah cukup bermimpi? Yang paling aku sukai adalah penampilanmu seperti sedang bermimpi. Jika kamu ingin membunuhku, datang dan berhenti bicara omong kosong. Kamu bajingan, apa yang kamu bicarakan? Bos keluargaku menyelamatkan hidupmu karena belas kasihan. Kamu hanya tidak tahu berterima kasih, tapi kamu masih berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Su Yingxia, kamu bodoh sekali. Menghadapi pelecehan dari sekelompok orang itu, Su Yingxia tersenyum dingin, penuh rasa jijik. Bayangan hitam itu mengangkat tangannya sedikit untuk menghentikan bawahannya melanjutkan, dan dia tersenyum, mengapa repot-repot berdebat secara verbal dengan seorang wanita. Sungguh merupakan berkah darinya sehingga saya sangat menghargainya. Dia ingin menolak, dan itu haknya. Tapi, aku selalu sedikit keras kepala. Jika aku mengatakan sesuatu,
aku tidak akan pernah menariknya kembali. Jadi, Su Yingxia, setuju atau tidak, hasilnya tidak akan berubah. Bagiku, kamu selalu menjadi budak perempuanku. Semua orang mematuhi perintah dan menangkapku hidup-hidup. Jika ada kerusakan, aku ingin kamu datang menemuiku. Ya, meskipun sangat sulit untuk menangkap Master Top seperti Su Yingxia tanpa cedera. Tapi Black Shadow sangat percaya diri dan mendominasi. Kekuatan tirani memberinya kepercayaan diri yang cukup untuk menghadapi situasi apapun. Su Yingxia sama sekali tidak sopan, dia langsung menghunus pedangnya, dan dengan ledakan energi, dia siap bertarung. Orang-orang berbaju hitam juga mulai perlahan-lahan mendatangi Su Yingxia secara berkelompok. Bekas luka menguatkan tubuhnya, mengabaikan rasa sakit, dan berdiri tepat di depan Su Yingxia. Sialan, bajingan, jika kamu ingin menyakiti istriku, injak tubuhku dulu. Bukankah ini manusia emas? Ayolah, dia benar-benar berubah menjadi burung phoenix begitu dia menerbangkan dahan. Sebelumnya, aku hanyalah seorang gangster jalanan. Dia memandang kita seperti tikus melihat kucing. Sekarang, mengikuti Han San Qian, dia benar-benar hebat. Sayang sekali. Beberapa orang akan selalu menjadi tikus jika mereka menjadi tikus. Sama sekali tidak mungkin segalanya berubah hanya karena mereka menyetujui sepotong kulit kucing. Sekelompok orang sama sekali tidak menganggap serius Scar. Scar sangat marah. Jika dia masih dalam masa jayanya, dia pasti akan menghajar orang-orang ini hingga jatuh dan memberitahu mereka siapa sebenarnya tikus yang menyamar sebagai kucing. Tapi sekarang, dia memang agak melenceng. Sayang sekali, penuh kebencian, dan menjengkelkan. Namun, untuk orang seperti Scar, meskipun dia mati, sangat mustahil baginya untuk kehilangan apapun atas kata-katanya. Lucu sekali. Saat aku melihatmu, rasanya seperti melihat kucing. Apakah kamu sampah seperti kamu layak menjadi kucing? Sekelompok orang tidak berguna, hantu bukanlah hantu. Mereka tidak lebih dari anjing yang bertarung melawan kekuatan manusia. Ayolah, meskipun kakek bekas lukamu telah melalui begitu banyak pertempuran besar hari ini, dia tetap ingin membiarkanmu mencicipinya. Kekuatan kakek bekas lukamu. Sial, sayang sekali. Beberapa pria berbaju hitam hendak mengambil tindakan. Hitung aku. Teriakan lembut keluar saat ini, dan semua orang berbalik. Haijin, kapten kedua yang diam sampai sekarang, berjalan diam-diam di depan Scar. Kamu pengkhianat. Beraninya kamu maju saat ini. Haijin, cepat mundur, kamu adalah orang mati yang tidak punya pilihan selain menunggu kematian. Melihat Haijin maju, beberapa pria berbaju hitam langsung berteriak dengan marah. Kapten kedua tersenyum lembut, kalian semua mengatakan bahwa saya hanyalah orang mati. Karena saya sudah mati, saya tidak perlu berjuang untuk sementara waktu. Selain itu, karena aku memilih Han San Qian, aku tidak punya pilihan lain selain gigit jari dan terus bekerja untuknya. Ayo. Bab 4549, tangkap hidup-hidup. Dasar bajingan. Apa menurutmu kami akan takut jika kamu bergabung dengannya? Benar, kamu tidak perlu melihat dirimu sendiri, cukup kalian berdua. Hanya 2 kecoa. Kami tidak keberatan menangani 2 limbah lagi. Begitu dia selesai berbicara, pria berbaju hitam itu menggerakkan tangannya ke arah kedua orang itu tanpa basa-basi. Wajah Su Yingxia dingin. Dia tahu betul bahwa dengan situasi kapten kedua dan Scar saat ini, melawan orang-orang berbaju hitam ini hampir seperti mati sia-sia. Di tempat kejadian, dialah satu-satunya yang bisa melawan pria berbaju hitam ini. Meski begitu, proses perlawanan ini mungkin tidak akan berlangsung lama. Detik berikutnya, Su Yingxia mengenakan pakaian putih dan segera bergabung dalam pertempuran. Bayangan hitam itu tersenyum menghina dan melambaikan tangannya. Tiba-tiba, sekelompok pria berbaju hitam datang menyerangku. Meskipun Su Yingxia membunuh dengan tegas begitu dia memasukinya, menghadapi begitu banyak orang, dia secara bertahap mulai menurun dari pembunuhan brutal menjadi penurunan yang terus-menerus. Pada akhirnya, Su Yingxia mengalami pengepungan berat. Namun, hal baiknya adalah meskipun situasi Su Yingxia sangat tidak menguntungkan, karena bayangan hitam telah memberikan perintah, mengharuskan dia untuk tidak disakiti, secara keseluruhan situasinya tidak menyedihkan. Setelah beberapa kali bolak-balik,
Su Yingxia pun memanfaatkan kesempatan ini untuk melancarkan serangan balik. Oleh karena itu, meskipun terdapat kekuatan musuh yang padat, setelah Su Yingxia beradaptasi dan belajar melakukan serangan balik, situasi tersebut memberi Su Yingxia keuntungan untuk sementara waktu. Kedua pasangan itu hampir dalam perjalanan yang sama. Su Yingxia tidak hanya melindungi Scar selama pertempuran, tetapi juga melindungi kapten kedua Haijin. Alasannya sangat sederhana. Karena Han Sanqian telah berjanji untuk mengampuni nyawanya, maka dia tidak akan melakukannya. Dia harus mati oleh pedang musuh. Setidaknya, ini adalah komitmen paling mendasar. Di bawah perlindungan Su Yingxia, meskipun keduanya memang jago bela diri, mereka juga berperan sebagai penolong yang hebat. Keduanya bekerja bersama-sama, hampir melindungi Su Yingxia dari kedua sisi. Elder, gadis ini sangat kuat, dan ada dua lalat yang membantunya sepanjang waktu. Jika kita terus bertarung seperti ini, mungkin butuh waktu lama sebelum kita bisa berhasil. Ya, rakyat kami menderita kerugian besar. Setelah mendengar nasihat dari bawahannya, sesepuh itu menggelengkan kepalanya sedikit. Mengapa kamu cemas? Bagaimana kamu bisa makan tahu pedas jika kamu sedang cemas? Aku juga tahu kalau wanita ini sangat kuat, tapi bagaimana bisa begitu mudah mendapatkan wanita cantik? Apa kalian semua mengira itu melon yang bengkok dan kurma yang pecah-pecah? Kalian bisa menjangkau dan mendapatkannya. Apa yang kamu khawatirkan? Kita punya banyak waktu untuk bermain dengan mereka. Mengenai hilangnya personel, menurutmu apakah aku akan peduli? Tempat ini dekat dengan Dragon Vein, dan personel dapat diisi ulang dengan sangat cepat, jadi Black Shadow tidak peduli dengan kerugian sama sekali. Bagaimanapun, penjara bawah tanah itu masih ada dan urat naganya masih utuh. Dengan garis ini, personel mereka hanya akan bertambah, dan sama sekali tidak ada kemungkinan gesekan. Tidak masalah, mainkan saja dan mainkan perlahan. Apa yang dikatakan tetua itu masuk akal. Kehilangan personel kita selalu kecil, tapi kehilangan energi wanita ini pasti sangat besar. Selama kita menunggu cukup waktu, wanita ini pada akhirnya tidak akan berdaya. Bagaimanapun, wanita ini sangat kuat, bahkan jika yang lebih tua ingin bermain, itu juga membutuhkan banyak usaha. Akan lebih baik membiarkan tentara mengkonsumsinya secara langsung, yang akan menghemat banyak masalah. Ya, sungguh melelahkan. Su Yingxia hanyalah wanita biasa. Saat itu, ketika para tetua bermain dengannya, dia bisa melawan tanpa kehilangan perlawanannya, dan pada saat yang sama, dia tidak perlu bekerja keras untuk menaklukkannya. Itu sungguh sempurna. Ini memang lebih baik daripada mengurungnya secara paksa. Lagi pula, bermain seperti itu seperti bermain dengan orang mati. Yang lebih tua bijaksana dan tahu cara bermain. Bawahan memujinya dengan sepenuh hati, dan bayangan hitam itu juga sangat senang dan mengangguk berulang kali. Apa yang dia pikirkan memang benar yang dikatakan bawahannya, dengan cara ini dia bisa membunuh dua burung dengan satu batu dan menjadi sempurna. Semuanya, perhatikan dengan tenang, jangan cemas, sesepuh itu tersenyum bangga dan terus menonton. Tak satu pun dari bawahan lainnya berbicara lagi, menonton dengan tenang bersamanya. Seiring berjalannya waktu, konsumsi Su Yingxia menjadi semakin besar, dan dia mulai merasa lelah karena kekurangan energi. Dia dipukul mundur oleh musuh beberapa kali berturut-turut. Keuntungan yang akhirnya didapat mulai habis. Tanpa perlindungan kuat Su Yingxia, Scar dan kapten kedua juga mulai terluka satu demi satu, dan situasinya sepertinya memasuki jalan buntu. Bab 4550, apa yang ingin kamu dengar? Namun di lautan darah, tidak ada lagi gelombang atau pergerakan sejak Han Sanqian jatuh. Jelas sekali, dia sepertinya telah benar-benar jatuh, dan tidak ada kemungkinan keajaiban terjadi. Waktu terus berlalu, dan Geng Heiying menjadi semakin arogan dan bangga, namun di sisi lain, situasi di pihak Su Yingxia dan yang lainnya menjadi semakin kritis. Pergerakan Su Yingxia sepertinya telah melambat beberapa kali. Kekuatan fisik yang kuat dan konsumsi energi yang nyata, bahkan Han Sanqian hampir tidak dapat mendukungnya, apalagi Su Yingxia hanyalah seorang wanita yang lemah. Scar dan kapten kedua langsung dijatuhkan terlebih dahulu. Dua pisau sudah diletakkan di leher mereka, dan mereka tidak bisa bergerak lebih jauh.
Meskipun Su Yingxia belum ditangkap, dia masih bertahan hanya karena dia belum ditangkap. Orang-orang di sekitarnya pada dasarnya sudah berhenti menyerang saat ini, dan bahkan berdiri di sekelilingnya tanpa melakukan tindakan pencegahan apapun, hanya mengawasinya dan mengelilinginya dengan tenang. Dia tidak lagi menimbulkan ancaman apapun. Su Yingxia, apakah kamu masih ingin bertarung? Bayangan hitam itu berjalan perlahan saat ini, menatap Su Yingxia dengan geli. Su Yingxia hampir kehabisan tenaga, dan tujuan strategisnya telah tercapai. Tentu saja, suasana hatinya sedang sangat baik. Mata Su Yingxia dingin dan dia tidak ingin membantah, dia hanya ingin bernapas lebih banyak dan membunuh satu musuh lagi. Kamu bajingan, datang saja padaku jika kamu punya sesuatu, teriak Scar dengan marah. Namun, tidak peduli bagaimana dia berusaha melepaskan diri, pisau itu menempel kuat di tenggorokannya. Bentak, bayangan hitam itu langsung menamparkan wajahnya dengan backhand. Untuk sesaat, Scar meremas kepalanya dengan helm untuk memblokirnya, namun separuh wajahnya masih merah karena ditampar, dan darah terus mengucur dari mulutnya. Scar, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Kamu hanya badut. Aku tidak ingin peduli padamu. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah masalah besar? Bayangan hitam itu memandang ke arah bekas luka dengan dingin, kamu di sini. Apakah ini tempat untuk mengganggu sampah? Aku ingin membunuhmu, apalagi memakai cangkang kura-kura. Biarpun aku memberimu beberapa pakaian lagi, kamu tetap saja seekor semut yang bisa mati diremukkan di tanganku. Begitu dia selesai berbicara, bayangan hitam itu menginjak tanah, menyebabkan lubang besar di tanah. Bekas luka yang berada di dekat lubang itu tiba-tiba kehilangan berat badannya dan menghantam tanah dengan keras di tempat. Dia pingsan karena terjatuh. Dibandingkan dengan itu, hal yang paling menyakitkan sebenarnya adalah serangan terhadap tubuhnya yang disebabkan oleh guncangan yang sangat besar ini. Jelas sekali bahwa pihak lain mencoba menakut-nakuti monyet tersebut, menggunakan metode ini untuk memberitahu mereka agar tidak memprovokasi mereka sesuka hati, jika tidak, mereka akan mati dengan mengenaskan. Scar tentu saja bukan tipe orang yang takut akan hal-hal ini, tetapi ketika dia mencoba memaksakan dirinya untuk berbicara lagi, dia menemukan bahwa sekeras apapun dia berusaha, dia masih bisa membuka mulutnya tetapi tidak ada suara yang keluar. Melihat mulut Scar terbuka, bayangan hitam itu menginjak kepalanya, menginjak wajahnya dengan kaki besarnya, dan berkata dengan dingin, bagiku, menyia-nyiakan kelasmu bahkan tidak layak untuk muncul di sini. Di depan mataku. Kamu telah mencapai sedikit kesuksesan berkat Han San Qian, tapi ini jelas bukan sesuatu yang kamu, seorang bajingan, dapat andalkan untuk terbawa suasana. Di depanku, kamu tidak ada bedanya dengan sampah, mengerti? Scar merasa wajahnya hampir berubah bentuk, dan terdengar suara retakan dari tulang wajah dan tengkoraknya. Bayangan hitam itu sepertinya tidak mengeluarkan kekuatan sama sekali, namun nyatanya hal itu menyebabkan Scar hampir tercekik kesakitan. Dia bahkan tidak memiliki keraguan sedikit pun bahwa selama orang ini sedikit tidak puas dan memberikan sedikit tenaga pada kakinya, kepalanya akan meledak seperti semangka di tempat, dan semua yang ada di kepalanya, termasuk matanya, akan meledak. Seperti bubur semangka, keluar ke segala arah. Tapi dia tahu bayangan hitam itu hanya ingin dia menyerah. Namun, dia tidak akan menyerah pada orang seperti itu. Sambil tersenyum dingin, Scar berkata dengan nada menghina, saya tahu apa yang Anda ingin saya katakan, saya bisa mengatakannya, apakah Anda ingin mendengarnya? Mendengar ini, He Ying tersenyum dingin, jika kamu tahu, katakan saja padaku secepatnya. Mengingat kamu berasal dari Kastil Tianmo, selama kamu berbicara dengan baik dan aku senang mendengarnya, aku bisa menunjukkan belas kasihan padamu. Selamatkan hidupmu. Terima kasih banyak, tapi kamu harus jongkok dulu. Aku kaget sekali sampai tidak bisa berdiri lagi, kata Scar. Bayangan hitam itu sedikit membungkuk dan berjongkok.